Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan julukan terbaru pada Gibran, yaitu Samsul. Sebelumnya ada julukan belimbing sayur gitu ya. Nah, sekarang ada julukan baru untuk Mas Gibran nih, yaitu Samsul. Nah, apa sih Samsul itu? Samsul itu adalah asam sulfat. Sangat lucu gitu ya. Nah, di sini ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Mas Chandra Permana. Kita sudah seringlah dengar lagu dari beliau gitu ya. Baik dari liriknya, nadanya itu beliau sering menciptakan untuk menyampaikan kritik sosial gitu ya. Nah, pada video ini kita akan mendengarkan lagu Samsul ya, tentang Samsul yang diciptakan oleh Mas Chandra Permana lagi. Nah, bagaimana videonya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, lebih dari 400 juta anak Indonesia. Si Samsul emang rada-rada datangnya dari mana? Nah, sementara penduduk Indonesia saja tak lebih dari 278 jutaan sekian. Gara-gara Samsul anak setan masuk hitungan. Gara-gara Samsul anak setan dikasih makan. Samsul. Emang si Samsul ini ya, si Samsul Pat. Kalau ngomong tuh kayak muntah, gak pernah diayak. 400 juta penduduk Indonesia aja ya, 278 juta sekian. Ini 400 juta anak Indonesia akan diberi makan siang. 400 juta dari mana? Anak siapa? Anaknya apa? Mungkin anak setan dedemit, anak gondrowo, anaknya kunyang. Masuk data semua tuh. Enak banget ya. Cateringnya. Samsul. Pada hari lalu kulihat debat di TV. Ada 3 capres, aduhai seru sekali. Semuanya saling serang untuk jadi pemenang. Namun ada satu orang terlihat tak senang. Bagi saya, pertunjukan debat capres tempo lalu tidak hanya pertunjukan tentang materi debat yang diperlihatkan kepada penonton, tetapi juga pertunjukan attitude dari ketiga calon presiden. Pada saat debat capres tempo lalu, terlihat ada satu orang capres yang attitude-nya minus, di mana ketika ada lawan debat berbicara, bukannya menyimak, memperhatikan, malah seolah-olah seperti mengejek dengan memenyak-menyokkan bibirnya sambil menjulurkan lidahnya. Menurut saya, attitude seperti itu tidak layak dipertontonkan, tidak layak ditunjukkan oleh seorang calon pemimpin tertinggi di negeri ini. Ya, tapi semuanya kembali lagi kepada rakyat, karena rakyat yang akan menilai dan rakyat juga yang akan memilih siapa calon pemimpin tertinggi di negeri ini. Saya berharap semoga rakyat Indonesia cerdas dalam memilih, memiliki rasio untuk memperbandingkan 1, 2, dan 3 calon presiden yang benar-benar layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting saya pesan aja untuk teman-teman yang di Karawang ya. Kalau ada fitnah, ada nyinyiran, ada serangan, apapun itu di sosial media ya, nggak perlu ditanggapi ya. Jangan ditanggapi, nggak perlu diklarifikasi, nggak perlu diserang bareng, nggak perlu fitnah diserang fitnah. Pokoknya jangan terlalu reaktif, jangan ikut-ikutan emosi, pokoknya diseluruhin aja ya. Nah, ini yang saya tidak senang dari Gibran dan termasuk pendukungnya gitu ya. Tadi dia bilang jangan balas dengan fitnah gitu ya. Setahu saya tidak pernah netizen kita itu memfitnah Gibran.
asam folat yang disebut dia asam sulfat itu nyata keluar dari mulut dia, tidak fitnah ya kan. Memang dia menyebut asam folat sebagai asam sulfat. Lalu ketika ada pertanyaan dari santriwati kalau tidak salah ya itu ya, tentang kiat-kiat sukses di masa depan dan dia menjawab seadanya, itu pun tidak fitnah. Lalu ditanya anak SMK ketika dia di IKN dan tidak pakai mic, itu pun tidak fitnah. Lalu dia adalah produk dari putusan MK yang kontroversi dan sudah diputus oleh MK dengan pelanggaran kode etik berat sampai ketua MK-nya dicopot dari jabatannya, itu pun tidak fitnah. Jadi tidak satupun netizen Republik Indonesia ini melakukan fitnah. Rasa-rasanya saya percaya netizen ini banyak yang pintar Mas Gibran. Jadi jangan sembarangan mengasumsikan bahwa apa yang terjadi terhadap diri Anda itu karena difitnah. Wah, menurut saya ini adalah tuduhan yang serius. Kenapa Anda bicara jangan dibantah? Menurut saya justru karena Anda memang tidak bisa membantahnya. Memang jelas Anda berkata asam sulfat kok. Memang jelas Anda lolos karena putusan MK kok. Memang jelas ketika ditanya siswa SMK di IKN Anda tidak pakai mic kok. Tidak satupun dari lelucon, dari olok-olok netizen terhadap diri Anda berdasarkan fitnah ataupun teori konspirasi ataupun informasi bohong. Semua itu adalah hasil kreativitas berdasarkan situasi nyata yang Anda pertontonkan dan direkam oleh media, baik disebarkan media sosial ataupun media massa. Jadi ya saya pikir tidak bijak mengatakan orang lain memfitnah dan diri Anda suci. Ini kan Anda seolah-olah memposisikan diri Anda suci dan orang lain kotor. Seperti itu. Saya pikir ini bukan cara yang baik. Kalau memang ada hal yang harus dijawab, jawab saja. Biar jelas yang ini fitnah, yang ini enggak. Nah, kalau misalnya Anda punya kemampuan itu, kemampuan untuk menjawab dan membantah, ya dibantah saja. Kita kan demokrasi. Demokrasi itu harusnya subur dialognya, subur diskusinya. Nah, jadi jangan membangun skeptisme. Ini kan Anda ini orangnya skeptis, bicara sedikit lalu menganggap diri yang bicara sedikit ini lebih baik dari orang yang bicara banyak. Jadi dibangun asumsi-asumsi yang memang sebenarnya tidak demokrasi banget. Kalau alam demokrasi ya saling bertanya jawab, tidak pakai gontok-gontokan. Tapi kalau alam demokrasi itu memang spiritnya spirit berdialog, spirit bertanya jawab, spirit memberi pendapat. Jadi jangan diasumsikan orang lain fitnah. Tidak ada yang fitnah. Semua yang saya ceritakan tadi itu berdasarkan fakta real gitu ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Semoga videonya bisa dinikmati. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.